Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau aktivitas pengelolaan SPBG atau Dapur MBG yang dikelola oleh relawan Bayangkari dan tenaga pendukung SPBG di SPBG Kemala Bayangkari, Karanganyar. Titik menilai terobosan yang dilakukan Polri melalui Yayasan Kemala Bayangkari merupakan langkah positif mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan gizi masyarakat. Titik juga terkesan dengan kebersihan SPBG Kemala Bayangkari Polri, di mana kebersihan jadi salah satu faktor penting SPBG. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan SPBG Polri menekankan zero insiden. Tadi sempat beliau melihat langsung terkait bagaimana pelaksanaan food security dengan menggunakan alat test kit dan juga termasuk dengan pengelolaan IPAL terkait dengan sampah dari hasil MBG yang mungkin tidak dimakan dan juga termasuk pembersihan dan juga sterilisasi, sehingga harapan kita terkait dengan SPBG Polri ini betul-betul bisa zero accident. SPBG Polri ini dibangun dengan pengawasan langsung Kapolres Karanganyar AKBP Hadi Kristanto. Sementara itu, menu MBG diserahkan ke 4.000 siswa pada 16 sekolah, mencakup jenjang dari PAUD hingga SMA wilayah Karanganyar. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Halim Makfur, iNews melaporkan. Bisa pasca ledakan di Semen Negeri 72 Jakarta, Presiden Prabowo Subianto bakal memperketat aturan game online pada anak. Salah satu game yang menjadi perhatian khusus adalah PUBG, penggunaannya pun bakal dibatasi. Di Mosul kenapa tuh? Sumpah. Buka jalan dong, buka jalan. Udah mana aja. Ledakan di SMA N72 membuka mata akan bahaya dunia digital. Pemerintah pun siapkan sejumlah aturan, salah satunya dengan membatasi game online. Salah satu game yang jadi sorotan adalah game PUBG. Game ini dianggap berbahaya karena menunjukkan dengan detail tipe-tipe senjata. Tak hanya itu, game yang seharusnya masuk untuk kategori usia 18 tahun ke atas ini ternyata banyak dimainkan oleh anak-anak. Misalnya contoh PUBG gitu, misalnya contoh itu kan di situ juga mungkin kita berpikirnya mungkin ada pembatasan ya, karena di situ kan jenis-jenis senjata juga mudah sekali untuk dipelajari. Lebih berbahaya lagi ini kan secara psikologis terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa aja gitu. Selain Indonesia, sejumlah negara sudah lebih dulu melarang game PUBG. India menjadi negara pertama yang melarang PUBG pada 2020 lalu. Kini game PUBG boleh dimainkan, namun di bawah pengawasan langsung pemerintah. Nepal dan Yordania juga melarang PUBG. Versi global PUBG juga dilarang di Cina, namun game serupa diluncurkan sesuai dengan regulasi domestik Cina. Terakhir ada negara Pakistan yang sempat melarang PUBG. Sementara itu, pengawasan game online di Indonesia diperketat dengan adanya Indonesia Game Rating System. Semua game yang masuk ke Indonesia dikelompokkan sesuai usia dan mulai berlaku tahun 2026. Sistem rating ini diharapkan bisa menjadi solusi dari bahaya mengintai di game online, salah satunya kekerasan pada dunia anak. Ya, rencana penyederhanaan mata uang atau redenominasi rupiah terus digodok oleh pemerintah. Namun pelaksanaannya menunggu kondisi dunia stabil lantaran penerapannya bisa memicu inflasi. Guna menggenjot ekonomi nasional, pemerintah berencana menyederhanakan mata uang rupiah. Kebijakan yang dibuat oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa ini dikenal dengan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1. Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029. Namun penerapannya masih dikaji, lantaran bila tidak hati-hati bisa berdampak inflasi. Ya, kita belum bahas, tapi
tentu nantilah kita belum bahas. Tapi nanti dampak ke inflasi gimana Pak? Akan naik? Pasti akan berdampak. Sementara itu, Bank Indonesia memastikan bahwa proses redenominasi akan dilakukan secara hati-hati dan melalui koordinasi erat antara Bank Indonesia, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Saat ini RUU redenominasi telah masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas jangka menengah tahun 2025-2029 sebagai RUU inisiatif pemerintah atas usulan Bank Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia bersama pemerintah dan DPR akan terus melakukan pembahasan mengenai proses redenominasi. Implementasi redenominasi tetap mempertimbangkan waktu yang tepat dengan memperhatikan stabilitas politik, stabilitas ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi. Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya, yang dilakukan saat kondisi ekonomi sedang stabil atau sehat. Contohnya, uang pecahan Rp1.000 diubah menjadi Rp1. Saat ini, redenominasi masuk dalam prolegnas DPR RI dan akan segera dibahas dengan kementerian terkait. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Gubernur Riau Senin siang. Usai penggeledahan yang berlangsung selama 5 jam, penyidik KPK membawa Sekretaris Daerah Riau Syahrial Abdi dan Kabak Protokol Riau Raja Faisal. KPK mengembangkan korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Kali ini penyidik KPK menggeledah kantor Gubernur Riau di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Penggeledahan ini untuk mencari dokumen atau bukti terkait kasus yang menjerat Abdul Wahid dan Kadis PUPR PKPP Riau M. Arif Setiawan. Penyidik KPK juga menggeledah dan memeriksa 2 mobil dinas yang digunakan pelaksana tugas Gubernur Riau, SF Haryanto, dan Sekretaris Daerah Riau Syahrial Abdi. Tadi datang ke sini, ada yang data-data yang mau diminta. Ya, bagaimanapun kita selaku tuan rumah, rekan-rekan dari KPK menyampaikan belum masuk lah, ya wajar sih. Ya, masuk ke sini, masuk semua udah. Itu aja, cita-cita aja. Selain membawa sejumlah dokumen, penyidik KPK juga membawa serta Sekretaris Daerah Syahrial Abdi dan Kabak Protokol Raja Faisal. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan.